Oke guys, selamat datang di channel Semindra. Di video kali ini saya akan perkenalan. Jadi ini adalah HP baru saya, tapi saya nggak tahu apakah ini HP bakal bisa direparasi atau enggak. Jadi ini saya beli minusan guys. Jadi ini adalah iPhone XR yang saya beli seharga 1,1 juta dengan minus lumayan guys. Jadi ini saya buka HP-nya, jadi saya menjelaskan, sekalian saya jelaskan minusnya apa aja. Jadi kondisi HP seperti ini, kalau dari fisiknya sih ya ini backdoornya ini warna, ini entah warna hitam atau kalau dibilang hitam ini nggak terlalu hitam ya. Kemudian ini pecah ya, ini banyak banget pecahnya sampai ada yang bopeng segala tuh. Kemudian bagian depan yang bisa lihat untuk ya memang nggak terlalu kelihatan kalau HP-nya mati ya, kita nyalakan aja. Saya nyalakan dulu HP-nya. Nah tuh pecah ya, kelihatan di layar tuh bagian sini pecah, dan ini tompel nih, kalian bisa lihat nih tompel, dan di sini ada garis ya. Ini di sini LCD-nya udah kena guys. Ini saya nggak tahu apakah ini LCD bawaan original Apple-nya atau LCD udah gantian juga ya. Dan ini kalian bisa lihat ini belum di reset, cuman ini sudah ada ID Apple saya guys. Jadi ini sudah lockout, jadi ini pakai ID Apple saya, sudah saya ganti ke ID Apple saya. Dan untuk minus-minusnya saya yang sebutkan tadi, jadi bukan cuma di LCD doang, jadi minusnya itu juga ada di Face ID guys. Jadi awal-awal saya beli orangnya cuma bilang minusnya itu di backdoor sama LCD ya, dia kasih lihatnya cuma itu. Tapi setelah saya pulang ke rumah, saya bawa, dan ternyata minusnya itu ada dua, bukan cuma di Face ID aja, tapi juga di getar atau haptic feedback, atau kalau di Apple bilangnya apa ya, saya lupa, haptic engine kah gitu, haptic engine kah apa gitu. Jadi dengan kita tahan ini kan pasti dia bakal bergetar ya. Ini saya tahan, nah kalian dengar tuh suara getarannya seperti itu guys. Ini kayaknya memang habis dibanting atau pernah dibongkar HP-nya, dan dia lupa masang baut haptic engine-nya. Tuh, ini haptic engine-nya ini kocak guys. Maksud saya itu kocak tuh, dia getar tapi getarnya itu kocak. Ngerti nggak sih? Ini kalian bisa dengar suaranya. Cek. Soalnya kalau di iPhone tuh getarannya tuh tak, bukan tak. Kayak gitu, jadi dia ya haptic feedbacknya atau haptic engine-nya ini bermasalah. Dan ini untuk LCD-nya saya udah pesankan juga, dan ini udah sampai via JNE. Dan ya sebenarnya saya jam 2 ini bakal ngambil ya guys paketnya. Ya bentar lagi lah, ini berapa menit lagi, ini jam, bentar lihat lagi jamnya. Ini jam 148, jadi jam 2 saya JNE nya buka, dan saya akan ambil LCD nya. Dan untuk LCD saya nggak mau pasang sendiri karena iPhone ini agak bahaya, dan saya sampai sekarang pun masih belum berani buat masang sendiri untuk LCD atau bongkar sendiri ya. iPhone saya belum berani guys ya, seperti itu. Dan ya untuk ini, jadi ini cuma ada kotaknya doang, nggak ada chargernya ya guys ya. Sudah saya tanya chargernya, pas dicari katanya ternyata nggak ada, nggak jelas orangnya itu ya. Ya intinya menurut kalian bagaimana guys dengan harga 1,1, apakah ini murah dengan minusnya seperti ini? Jadi ini bukan cuma LCD yang saya pesan, tapi juga housingnya. Jadi housingnya murah banget ternyata. Untuk iPhone XR itu cuman 100.000 aja. Nah untuk custom housing ini saya ada pesan dua, jadi ada housing original, sebenarnya bukan original juga ya, housing XR ya, dan juga housing XR2 iPhone 13. Jadi ada dua housing yang saya beli. Ini saya kasih lihat di Shopee ya. Oke guys, jadi ini adalah housing iPhone XR 13 atau ke 13. Jadi ini housing kostum ya guys ya. Jadi ini housingnya bisa buat masang ini housing kostum ya guys. Jadi bagi kalian yang pengguna XR pengen HP-nya kelihatan kayak HP iPhone yang terbaru ya, bisa pakai kostum housing seperti ini. Dan ini saya udah pesan, baru nyampe sampai Samarinda kalau nggak salah ya, atau Balikpapan. Nah jadi untuk penampakannya ya seperti ini, yang ini ya, tinggal bisa lihat
tuh seperti ini. Untuk kalau misalkan pengen pesan yang iPhone XR to iPhone 13. Nah, kayak gini. Nah, dan ini masih banyak juga guys, bukan cuma itu doang. Di sini juga ada XR to 13 dan warnanya macam-macam ya. Oke, jadi sini ada SR2 13 yang warna black, SR2 13 white, SR2 13 pink, ada juga SR2 13 blue. Dan ini saya pesan yang SR2 13 blue ya, yang warna biru. Saya suka warna biru ya. Dan ada yang SR2 13 Pro dan warnanya blue. Dan ini harganya beda-beda, yang untuk yang iPhone 13 blue itu 233 dan XR 13 Pro blue itu 273. Jadi menurut saya sih mending yang ini sih. Jadi walaupun walaupun HP kita aja iPhone jadul tapi kelihatan kayak baru ya, dan orang mikirnya benar-benar dari belakang kelihatannya memang kayak iPhone baru gitu, tapi pas lihat depannya ternyata bezelnya tebel gitu. Ya itu dah guys ya. Kan ya cuman 10 seri 10R dan juga seri 11 iPhone 11 yang bezel layarnya itu tebel ya, karena dia masih pakai IPS. Dan ini bukan cuman buat iPhone seri 13 Pro dan 13 regular, tapi banyak lagi nih. Ada yang 15 Pro, kemudian ada yang apalagi nih, yang 16 black gitu, macam ya guys ya. Dan ya bukan cuma itu aja, saya juga mesen bentar ini saya ganti akun dulu. Nah, ini Shopee Mall guys, dan ya berhubung memang LCD nya iPhone 10R tadi saya itu udah kayak begini ya, nih ya kayak gini. Jadi saya udah pesankan dan ini udah nyampe, tinggal saya ambil aja. Jam 2 ini udah jam 1.53 ya. Nah, ini kok nggak muncul fotonya guys, kenapa ini? Ntar guys, ini kenapa ya? Oke, ini ya seperti ini ya. Dan ini Shopee Mall, jadi ini merek LF ya guys. Ini LF Breeder Park ya guys ya. Saya nggak tahu kenapa mereknya banyak banget ya, tapi saya sebenarnya ada pengamalan kurang baik sama merek Breeder Park. Cuman di sini ya nggak apa-apa lah ya kan, kita coba aja. Tapi di mana ya kemarin kalau nggak salah ada tulisan Breeder Park, di mana ya? Nggak ada ya, atau beda mungkin ya, bukan yang saya pesan kali ya. Ini nggak ada tulisan Breeder Park di meter. Oke, untuk yang saya pesan ini yang Full HD JK guys, tuh ada beberapa pilihan di sini. Ada GX 228, yang Full HD JK ini malah lebih mahal ya. SL Super ini malah lebih murah. Full HD LF ini jadi ini bukan LF ya guys, ini yang JK, jadi LCD JK ya. Yang GX ini masih ada, cuman dia harganya lebih murah, jadi saya beli yang agak mahalan dikit, yang Full HD JK ya. Seharusnya ya lebih bagus yang ini sih, seharusnya kualitas gambarnya. Nah, dan ini tinggal saya ambil, nanti saya unboxing setelah video ini guys. Dan ya nanti seharusnya udah ada di pojok kanan atas kalau misalnya udah diupload ya gitu. Tapi video ini duluan yang diupload, baru nanti video unboxing, karena LCD-nya pun di sini pada saat video ini buat belum saya ambil. Dan ya ini untuk housing originalnya, jadi sebenarnya saya kemarin masih mikir-mikir buat pesen housing kostum, tapi karena saya milih yang original dulu, karena juga original ini lebih murah ya guys ya. Sedangkan yang kostum kalian bisa lihat tadi sampai 200 lebih ya, yang dari iPhone X10R ke 13. Nah, ini yang memang housing original ya, maksud saya housing original itu bukan hasil original juga, maksud saya itu memang bener-bener XR gitu bentuk housingnya gitu. Nah, ini tuh, dan ini juga bukan Shopee Mall sih di sini. Kalau LCD sih ya sebaiknya Shopee Mall. Kalau untuk housing sebenarnya kayaknya nggak perlu Shopee Mall ya, tapi kemungkinan ada yang bilang bautnya mungkin kurang cocok dan lain-lain, tapi saya coba-coba aja pesan. Nah, kayaknya ya seperti inilah guys ya. Ini untuk housing originalnya atau housing bawaannya udah nyampe juga, dan ini bisa langsung saya ambil nanti. Dan untuk housing yang tadi yang dari iPhone XR ke iPhone 13 itu bakal saya pasang belakangan aja. Nanti setelah paketnya nyampe saya bakal simpen dulu. Kalau misalnya saya udah bosen, baru saya nanti pasang housing iPhone XR ke iPhone 13 itu guys gitu. Jadi saya pakai yang original aja. Dan ini pun yang saya pesan juga warna biru, jadi biru muda. Kesukaan saya warna biru guys ya. Jadi saya selalu pesan warna biru ya. Itulah yang buat saya lihat teman saya kemarin, dia kan HP-nya XR juga ya. Saya lihat warna biru keren juga XR ya, saya bilang. Tapi saya dapatnya malah yang black, dan ya gini deh.
Dan ini fungsi lain seperti kamera dan lain-lain ini normal alhamdulillah, cuman ya di LCD face unlock sama dan ada lagi satu, jadi di baterainya ini strip, jadi kesehatan baterainya ini sayang banget di sini strip, saya nggak tahu kenapa, padahal untuk mana sih, nah ini nih, entah kurang kelihatan ya karena LCD nya tuh strip ya, untuk kapasitas minimumnya di sini garis apa sih namanya, strip gitu, entah strip apa nyebutnya. Tapi kalau untuk secara performa baterainya ini ya lancar-lancar aja sih guys, awet menurut saya ya. Cuman ya memang saya nggak pakai lama-lama juga, karena ya buat apa ini kalian lihat nih LCD-nya buram begini malam. Bahkan saya mau login WA aja nggak bisa ini nih. Pas di pertama dinyalain memang tuh terang, tapi lama-kelamaan langsung tiba-tiba langsung buyar gambarnya. Ya kayaknya mungkin segitu aja dulu lah guys ya. Nanti untuk saya buatkan video untuk unboxingnya untuk dua spare part ini HP, jadi dari LCD nya kemudian housingnya, dan saya akan buatkan video setelah HP ini lengkap full sudah direstorasi gitu guys ya. Karena untuk video restorasinya saya nggak bisa buat karena saya nggak berani, untuk saat ini belum berani bongkar iPhone ya, karena nggak semudah bongkar Android. Oke, kayak sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.